Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, penanya muslim ini merasa seakan-akan nama Allah itu miliknya dia. Lalu saudara dalam Tuhan, jawaban Elia Miron buat dia sangat luar biasa. Berikut cuplikan videonya. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah itu gitu. Kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Mampus. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh. Nah, lebih lengkapnya di video berikut. Mari kita simak dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham dan juga supaya mengerti apa yang menjadi pembahasan mereka di video berikut ini. Coba jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 2. 5. Bentar ya. Matius 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul? Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba sama dibaca. ajaran Nandar ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak, karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4. Oh, coba jelaskan apa beda Yesus, Bapa sama anak tunggal gitu? Oh, Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sebagai Ya Allah tuh siapa? Bukan Ya Allah Allah. tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Mampus. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh, dari Malu, toh. nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu. Enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu Nabimu lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Halo, Ya, gitu ya. bentar. Gitu ya, Oh, Pak. nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya. Enggak nggak ada bisa. suaranya, bro. Suara Bapak nggak masuk ke saya. Gitu. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba Yesus lah. dan Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hipostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh. Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda, tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat? dulu. Dari mana kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak? Yesus anak Dia putra? disebut anak, dia disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa.
yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah. Apakah buah beranak? Berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah itu roh, dan roh itu genderless, Pak. Terus yang sembah kan Yesus. Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman, inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda sebagai Mesias yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah, itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus mengalami kematian. Terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul. Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya, memang betul. Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Oh, enggak ada. Dia ngapain dia bilang minta apa? Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? Enggak, maksudnya dia dengan itu asumsi. Kalau nggak ada dalil, asumsi itu. Bukan nggak ada dalil. Ini dia kan udah kasih dalil Yohanes. Dia nggak mungkin disebutnya Eli Sabatani itu. Loh, Eli lama Sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli Sabatani artinya apa? Ya, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkanku? Iya. Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan karena Yesus nggak rela, nggak mau, nggak. Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. No. Di iman kami kematian itu, Pak, karena dosa, Pak. Bukan karena Tuhan cabut nyawa, Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa. Nggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyabut, bukan Tuhan yang nyabut. Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawanya. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa, Pak. Terus gimana sih? Ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan saya. Enggak, maksudnya oke lah, yang menghidupkan kita nih Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh, berarti kita saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya? Bukan gitu, Mak. Kita diciptakan untuk kami itu jelas.
Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. Oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang yang mencabut nyawa kita ini Enggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Nggak Tuhan berpikir ciptakan, aja. berikan nafas, terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa? Anda Tuhan tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7, Pak, dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, gagak lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu. Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita ini Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita ini siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu, berarti Anda tahu kapan Anda mati. Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu Nah, sendiri. kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Oke. Makanya Tuhan yang menyambut nyawa Tuhan kita. tahu. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Nah. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Oh, berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu, nggak bener. Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh, tipuan, gitu ya. Berarti Oke? berarti kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyabut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa, kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena Iya. di Alkitab, Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa ya sebesar dosa apa itu gitu? kan, Sampai kita mati gitu. Gimana? dosa itu kan kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa, setiap orang berdosa pasti mengalami maut, kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati, tapi faktanya semua orang mati, ya.
Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia, dikasih hidup, terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Ya punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti Dia sekarang Anda tak punya dosa dong? Kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus. Makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah, tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa, badan saya ini. Maka ini harus mati dulu, agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Tuhan yang mulia, tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang seharusnya saya terima itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada Dia. Maka ketika saya percaya kepada Dia dan saya mati di dalam Dia, maka saya pun akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya Dia yang mulia juga, yang sulung itu, yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia di dalam walaupun kita membunuh orang, yaitu melawan ya, orang kalau kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua, kita nih gimana? Ya, apa Yesus mati? Bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Itu artinya dia tidak ada Roh Kudus dalam diri. Gitu. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Hilya Miron dengan penanya Muslim di video tadi. Ya, intinya mereka membahas tentang agama Kristen, kenapa Kristen kemudian menggunakan nama Allah, dan
intinya ya tentang Yesus juga sebagai Tuhan ya. Jadi puji Tuhan, apologet Kristen di video tadi atau saudara William Miron ya menjawab semua pernyataan dan pertanyaan beliau dengan jawaban yang sangat luar biasa. Salah satunya kenapa sih orang Kristen itu menggunakan nama Allah, dan tadi kita sudah dengar bersama bagaimana Elian menjelaskan bahwa agama Kristen lebih dulu ada daripada agama penanya ini, dan orang Kristen ya sudah lebih dulu menggunakan nama Allah di tanah Arab ya daripada agama penanya ini gitu loh. Jadi puji nama Tuhan, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari William Miron ya tentunya membuat penanya muslim ini semakin sadar ya, semakin mengerti tentang sejarah, dan membuat dia semakin sadar bahwa nama Allah di dalam kekristenan itu lebih dulu daripada di agamanya dia gitu loh ya. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh William Miron sangat luar biasa, tentunya memberkati kita, menambah pengetahuan kita ya, menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah Alkitab, tentang sejarah kekristenan, dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang nama Allah di dalam kekristenan itu ya sebagaimana beliau sampaikan tadi, yaitu William Miron ya, Kristen lebih dulu menggunakan nama Allah di tanah Arab kalau kita meneliti sejarahnya. Bahkan juga ya perjanjian lama dengan perjanjian baru Alkitab itu lebih dulu ada gitu loh. Dan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu menggunakan nama Allah, bahkan kalau kita lihat dari bahasa aslinya gitu loh. Jadi tidak berdasar ketika penanya muslim ini mengatakan bahwa kenapa sih Kristen menggunakan nama Allah gitu loh. Bagi saya itu hanya asumsi seorang yang tidak mengerti sejarah. Tetapi orang yang mengerti sejarah kekristenan, maka dia tidak bakalan bertanya seperti itu ya. Lalu kalau dia bertanya seperti itu, bagi saya itu wajar saja, sah-sah saja ya, silahkan saja ya. Mungkin saja dia tidak paham tentang itu, dan biarlah dengan jawaban William Miron dia semakin paham tentang sejarah kekristenan, dan bahwa Kristen lebih dulu menggunakan nama Allah dibanding dengan agamanya dia ya. Nah, lalu dalam Tuhan, nama Yahweh, nama Elohim itu sudah digunakan Kristen jauh sebelum agama penanya ini. Itu sangat jelas dalam Tuhan, dan itu bisa dibuktikan dari sisi sejarah ya, bahkan juga di dalam Alkitab sendiri terutama. Nah, saudara Tuhan, setelah saudara menonton cuplikan video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan yang pastinya komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan segala pekerjaan kita, dalam mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, dengan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita ya. Nah, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.